kurang dari 24 jam Satreskrim Polres Karawang berhasil menangkap 3 pelaku pembacokan yang menyebabkan seorang remaja 17 tahun tewas. Peristiwa ini terjadi di Jatisari, Karawang, Minggu 16 Juli lalu. Hanya karena salah paham, RPM, RP, dan LR akhirnya harus berurusan dengan hukum karena telah mengeroyok korban HS, remaja 17 tahun hingga tewas. Peristiwa yang terjadi Minggu 16 Juli ini berawal dari tersangka yang merasa dilempar batu oleh korban. Tersangka yang sakit hati mengambil senjata tajam dan menghantam korban hingga tewas. Dua tersangka menganiaya korban dengan senjata tajam, sementara satu tersangka lagi menunggu di motor. Ketiganya diamankan Satreskrim Polres Karawang di kediaman mereka tanpa perlawanan. Kronologisnya pada hari Minggu tanggal 16 Juli tahun 2023, pelaku ini pada saat jalan mau pulang ke rumah, bertemulah dengan kelompok dari korban. Pada saat itu pukul 02.00 dini hari, pelaku ini dilempar sesuatu oleh kelompok korban dengan menggunakan batu. Setelah itu, kelompok pelaku ini tidak terima dengan satu motor berisi 3 orang ini. Akhirnya pulang ke poskonya untuk mengambil senjata. Dan pada saat itu tidak berpikir panjang, para pelaku ini kembali lagi dan memberikan serangan balasan menggunakan senjata tajam yang sudah dipersiapkan oleh para pelaku ini untuk menghantam korban hingga meninggal dunia. Terkait dengan modusnya, pelaku merasa sakit hati karena dilempar oleh batu, kemudian membalas dendam dengan menggunakan senjata tajam. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka disangkakan pasal 80 ayat 3 tentang perlindungan anak dan pasal 170 KUH Pidana Jungto pasal 56 KUH Pidana dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun. Tim Humas Polres Karawang Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait pengeroyokan terhadap seorang remaja hingga tewas di Karawang, Jawa Barat, sudah bersama saya saat ini Kasat Reskrim Polres Karawang AKP Arif Bastomi. Selamat siang Pak Arif. Selamat siang, Mbak. Ya, Pak Arif, seperti apa atau kronologis dari peristiwa pembacokan terhadap seorang remaja 17 tahun yang mengakibatkan tewas? Baik, kami jelaskan terkait dengan kronologis awal kejadian yang menimpa korban hingga meninggal dunia. Pada saat itu tanggal 16 Juli, korban bersama rekan-rekannya ini sedang nongkrong di salah satu gang yang berada di daerah Jatisari, Kabupaten Karawang. Sekitar pukul 02.00, korban itu melihat para tersangka atau pelaku ini melintas mengarah ke arah pulang. Kemudian seketika korban melempar batu ke arah pelaku dengan menggunakan tangan korban. Setelah dilempar mengenai para pelaku ini, kemudian pelaku ini merencanakan untuk membalas dendam terkait dengan pelemparan batu itu dengan mengambil senjata tajam yang berada di posko, yaitu pos ronda yang berada di kelompok mereka. Kemudian pada saat itu juga mereka kembali ke gang yang kelompok korban ini berada. Setelah sampai di gang ini, kemudian para pelaku ini turun, 2 orang. 1 orang menunggu di atas motor untuk mempersiapkan jika semua sudah selesai langsung melarikan diri. 2 orang ini turun dari kendaraan roda 2, kemudian menghantam korban hingga beberapa tusukan hingga korban tewas pada saat dipegang. Ya, Pak Arif, apakah korban dan tersangka memang tidak saling mengenal atau saling mengenal? Korban dan tersangka, hasil pemeriksaan yang kami peroleh, korban dan tersangka ini tidak saling mengenal. Mereka beda kelompok dan alamat yang bersangkutan juga berjauhan, jadi tidak mengenal, Pak.
Dan pada saat kejadian, seperti apa tempat kejadian itu? Kondisinya atau suasananya? Apakah sepi atau sama sekali tidak ada orang yang bisa melerai? Atau ada orang tapi takut karena tersangka membawa senjata tajam? Baik, pada saat itu TKP berada di samping jalan, di gang kecil. Eh, Kemudian peristiwa itu terjadi begitu cepat, tidak beberapa lama. Tidak perlu waktu dari 1 menit peristiwa itu terjadi. Kemudian setelah peristiwa itu terjadi, kelompok korban ini minta tolong ke masyarakat setempat dan akhirnya korban ini dibawa ke rumah sakit umum di Kabupaten Karawang untuk dibantu pertolongan awal. Tetapi eh, pertolongan awal itu tidak bisa dilaksanakan karena korban sudah mengembuskan nafas terakhir waktu perjalanan ke rumah sakit. Ya, Pak Arief, bisa dilihat tersangka dengan mudahnya membawa senjata tajam. Apa yang akan dilakukan selanjutnya, Pak, agar masyarakat terutama anak-anak muda tidak mudah membawa senjata tajam yang penggunaannya ternyata akhirnya untuk melukai orang lain? Baik, pesan Kamtibmas dari kami, Polres Karawang, kepada masyarakat Kabupaten Karawang untuk selalu berhati-hati, khususnya untuk orang tua, selalu mengawasi anak-anaknya jika berada di luar rumah, antisipasi dini hari jika anak-anaknya belum pulang ke rumah masing-masing untuk tetap dijaga supaya pergaulan dan terkait dengan peristiwa malam hari tidak terulang kembali. Dan untuk masyarakat Karawang jika mengetahui ada hal-hal yang dikhawatirkan atau anak muda atau masyarakat yang membawa senjata tajam segera menghubungi melalui 110 ataupun WA Pak Kapolres. Ya, Pak Arief, dilihat dari usia korban maupun pelaku ini kan masih usia sekolah. Apakah pelaku juga memang masih bersekolah? Ya, dua pelaku masih bersekolah, Ya, dan masih di bawah umur. dari pihak kepolisian apakah juga memanggil para orang tua baik dari korban dan juga pelaku karena keduanya ini memang masih di bawah umur? Baik, untuk proses dalam penanganan anak yang di bawah umur ini kami memerlukan beberapa tindakan khusus sesuai dengan sistem peradilan anak. Kami akan laksanakan SOP yang ada di peraturan sistem peradilan anak. Kita laksanakan pendampingan, kemudian kita melaksanakan koordinasi dengan instansi samping untuk langkah-langkah hukum yang akan dialami oleh para anak ini. Baik, terima kasih Kasat Reskrim Polres Karawang AKP Arief Bastomi sudah bergabung bersama kami di Presisi Siang. Terima kasih, selamat siang, salam presisi. Selamat siang, salam persis.